keberadaannya dari Sabang ya, dari Aceh sampai di Papua Sorong. gitu, di Sorong gitu Mhm. kan. Nah, tinggal teman-teman gitu. Belum Ya. lagi kebutuhan dari rumah sakit swasta terkemuka. Itu Mhm. kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang Mmm. profesi-profesi lain yang saya bilang tadi gitu. Iya, benar Ada benar kebutuhan benar. TNI, kemudian Mhm. government gitu kan, kemudian Mhm. industri-industri yang lain, oil and gas dan lain sebagainya. Mhm. Itu bisa dimasuki gitu loh. Iya iya. Jadi, saya, sangat, me-recommended, untuk teman-teman Mhm. ya, sekarang ini untuk memilih profesi, tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Ya, selamat datang di Yuk Ngobrol di Podcast Pojok Kesehatan, ngobrolin tentang dunia kampus dan kesehatan di Stikes Pertamedika. Oke, ya episode kali ini kita akan ngobrolin tentang menjadi tenaga kesehatan unggul, siapa takut. Oke, untuk ngebahas tentang bagaimana sih kita menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kita sudah menghadirkan narasumber yang concern di bidang pendidikan kesehatan dan menjadi salah satu funding founder-nya Stikes, sehingga Stikes bisa menjadi salah satu lembaga pendidikan terkemuka di Jakarta gitu ya, yang cukup banyak dicari lah gitu ya kalau misalnya lagi searching, oh kampus kesehatan gitu ya. Ya alhamdulillah kita sudah menghadirkan narasumber kita ya, kebetulan beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Pertamedika, Bapak Dr. Asep Saifuddin, CHRP CHIA QHIA. Selamat Assalamualaikum. datang Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak Pak warahmatullahi Asep wabarakatuh. sudah berkenan Ya, hadir terima kasih. di podcast Stikes Pertamedika yang tadi udah sedikit disonding ya, ngobrolin tentang menjadi tenaga kesehatan unggul, siapa takut. Wow, bagus nih. Tema yang menarik sekali. Iya. Nah, ada beberapa artikel yang sudah sempat kita cari nih Pak, Ya. ketika kita lagi Mhm, searching nih tenaga kerja yang dibutuhkan, boleh mhm, tolong ditampilkan nih tenaga 10 pekerjaan yang paling dicari di Indonesia. Wah, mhm. ternyata salah satunya itu adalah tenaga kesehatan. Oh, Ya. Dan ada beberapa lagi yang diprediksi sampai tahun 2030 gitu mhm, ya. Itu 15 pekerjaan paling dibutuhkan itu adalah mhm. salah satunya perawat ya. Dan di sini kalau kita melihat dari fenomena global ya, bagaimana minat atau kebutuhan tenaga perawat di lingkup global ya. Di lingkup global ternyata masih banyak kebutuhan tenaga perawat ya, kesehatan gitu ya, yang kalau bisa dibandingkan rasionya itu masih belum memenuhi ya, Mhm. kebutuhannya dan supply-nya itu rasionya masih jauh angkanya gitu. Bagaimana Pak Bapak memandang gambaran ini atau fenomena yang terjadi ini? Ya, tentu saja kalau kita lihat, tenaga-tenaga kesehatan akan semakin dibutuhkan. Mhm. Karena kita melihat betapa, kebutuhan akan layanan kesehatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Tentunya ini harus ditopang dan didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan. Jadi bukan Mhm. suatu hal yang, mengejutkan Mhm kalau mhm. fenomena kebutuhan kesehatan ini Mhm. semakin lama semakin meningkat. Dan, Mhm. saya juga sependapat, kalau ternyata memang di tahun 2024 ini masih menjadi salah satu profesi yang diminati, 2025 ya, dan sampai 2025 prediksinya dan seterusnya 2030 gitu ya Pak itu ya? Mhm. karena semakin lama kebutuhan itu akan semakin meningkat. Mhm. Mengingat, salah satu kebutuhan, kompetensi yang nantinya mungkin akan sulit digantikan oleh robot Robot, maupun AI. oleh AI, ya Mhm. itu adalah salah satu kompetensi bidang kesehatan, gitu. Mhm, Jadi, ya. saya optimis, teman-teman yang memilih profesi kesehatan telah menentukan pilihan yang tepat. Iya ya. Susah juga ya Pak ya kita ngobrol, empati kalau robot yang melakukan, betul ya Pak Ya, ya? ada Ya, dasarnya. tidak Walaupun memang tergantikan ya, tetap betul kita betul. kita harus memiliki,
competitive advantage Ya, betul nantinya, betul betul. ya. Gimana akhirnya Jadi kita punya daya saing ya, Pak, ya? ya, Mhm jadi kita harus memiliki kelebihan lah, mhm sehingga kita memiliki daya saing dibandingkan nanti dengan AI maupun robot. Dan itu mhm. sangat mungkin karena kita manusia Mhm mhm gitu. mhm As a mhm. human ya, sebagai Mhm. manusia tentunya kita masih punya kelebihan-kelebihan. Sepanjang kita mau Iya. menggali kemampuan kita dan meningkatkan kompetensi kita. Oke ya, itu juga akhirnya yang mendorong transformasi kesehatan gitu ya, sehingga kita nih sebagai sumber daya, maksudnya bagaimana akhirnya sumber daya manusia itu bisa kompetitif tadi itu ya, Pak, ya? Ya betul, Terkait dengan transformasi betul. kesehatannya udah mulai Jadi berubah memang ya? transformasi kesehatan itu mencakup berbagai aspek dan Hmm. salah satu yang paling penting tentu saja adalah transformasi kesehatan di bidang sumber daya manusia. Mhm. Karena Karena ini yang iya, menjadi pelaku iya utamanya, benar benar subjeknya benar kan adalah benar. kesehatan Iya gitu, iya, benar ya. benar. Jadi Nggak akan banyak komponen-komponenan yang dibuat gitu mhm, seperti alat-alat yang makin lama makin canggih, mhm, alat-alat kesehatan yang makin canggih, makin hebat gitu. Tapi dia tetap membutuhkan operator-operator manusia dan itu adalah mhm, tenaga kesehatan. mhm. Penyakit-penyakit yang terus berkembang, Mhm, ya penyakit-penyakit yang baru memiliki muncul. terus ada penyakit-penyakit yang baru, mungkin Mhm, pengembangan dari penyakit-penyakit sebelumnya. mhm. Apalagi kita juga pernah mengalami pandemi Pandemi, Covid yang mhm, menyebabkan kebutuhan akan kesehatan semakin meningkat gitu. mhm, Jadi iya buat betul saya betul, suatu hal yang sangat penting untuk kita terus melakukan transformasi di bidang mhm, kesehatan khususnya di bidang tenaga kesehatan. iya. Udah dicoba dikembangkan juga robot-robot ternyata nggak bisa menggantikan tenaga keperawatan atau kesehatan itu secara utuh ya, Pak, ya? Ya, sebenarnya sih pengembangan sudah seperti Mhm, robotic surgery ya, itu mhm, eee, melakukan pembedahan yang dilakukan mhm, oleh robot, mhm, sudah banyak dilakukan gitu. Tapi memang mhm, di satu sisi punya kelebihan-kelebihan misalnya dia bisa melakukan sebuah tingkat ketelitian yang mhm, akurat, kemudian akurasi, mhm, kemudian juga tidak ada kesalahan yang mendasar gitu. mhm. Ya tapi pada dasarnya tetap operate-nya adalah manusia juga Iya benar ya, gitu. yang tidak Jadi bisa digantikan. banyak hal Mhm yang bisa dilakukan oleh manusia di dalam mhm, penanganan kesehatan. Dan yang paling kesehatan, penting tadi betul, juga rasa simpati, empati, mhm, caring, emosional, caring, kedekatan dengan pasien mhm, yang terjalin, itu mhm, juga memberikan nilai tersendiri gitu kan. ya Ya. ya ya, makanya masih menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan dan Ya, dan yang saya sangat yakin dalam gemilang jangka masa panjang depannya ya, ya Pak, ya? dalam jangka panjang kita akan terus menjadi profesi pilihan. Iya, Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di negara-negara lain, khususnya mhm negara-negara maju, mhm, profesi ini menjadi profesi yang terhormat. Kita mhm, bisa melihat pada saat khususnya pada waktu pandemi Covid tahun 2021, 20, 2022 dua kemarin, puluh satu ya? ya, Mhm, itu terbukti sekali betapa tenaga-tenaga kesehatan tampil ke depan. mhm, jadi Mereka garda terdepan, berusaha menjadikan pahlawan. pahlawan ya tanpa jasa. Iya, Ya mereka berjuang gitu tanpa memikirkan kondisi pribadi, kemudian mhm, keluarga, tapi meninggalkan mereka keluarga, berusaha ya. ya. Nah ini menjadi sebuah contoh, sebuah profesi yang memiliki sebuah Mhm, dedikasi yang kuat. iya bener, oke. Ya, jadi di sini, melihat tadi gambaran animonya masih tinggi ternyata gitu kan ya, akhirnya menjadi tantangan buat kita sendiri nih sebagai lembaga pendidikan kesehatan gitu kan, yang memang sudah concern ya, udah cukup lama kita concern di bidang ini gitu ya. Melihat dari, gambarannya tadi, tantangan-tantangannya, kalau yang relate dengan atau yang dekat dengan kita ini kan keperawatan, gizi, dan, radiografer nih, Pak. Mmm, Ya ada mhm, beberapa data yang kita dapatkan ternyata, mmm, ya untuk tenaga gizinya sendiri ini masih banyak kekosongan-kekosongan di beberapa, area di fasilitas-fasilitas kesehatan. mhm, Mungkin bisa ditampilkan. Ya, ini ternyata dari angka demand-nya sendiri, permintaannya cukup tinggi dan mhm, ini, makin lama makin meningkat ya, berbanding dengan, jumlah
rasio penduduk gitu ya. Kemudian di sini kalau dilihat dari nextnya ya, kekosongan ini masih ada di beberapa puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia. Karena kita kan kalau bicara nasional kita nggak hanya bicara tentang Jakarta ya Pak Iya, dan Jawa ya iya, Pak ya. Kemudian juga kalau melihat dari rasionya ternyata masih didominasi oleh tenaga kesehatan, tenaga gizinya yang perempuan gitu ya. Kalau terkait dengan keperawatan sendiri ini pemerataannya masih cukup tidak merata, maksudnya masih terpusat di ibu kota Jawa gitu ya kota-kota Pak, besar ya, kota-kota hanya besar kota-kota nih. besar Bagaimana ya. gambarannya dari yayasan sendiri memandang gap tersebut Pak, antara kebutuhan dan lulusan yang ada Ya, gitu dan ini sebenarnya menjadi persebarannya? juga problem nasional ya. Mhm Tenaga kesehatan itu bukannya kurang mhm. sebenarnya, tapi justru Mhm, problemnya ada di distribusi tadi. Ya, jadi mhm, jumlah tenaga kesehatan itu seringkali tidak terdistribusi dengan baik. mhm, Mereka terpusat di kota-kota besar gitu kan. mhm, Sehingga untuk wilayah Indonesia yang memiliki cakupan wilayah yang luas, mhm, perbatasan, pulau-pulau gitu dan lain sebagainya gitu, daerah-daerah tepi, mhm, itu jelas kekurangan tenaga-tenaga kesehatan. mhm, Mereka masih membutuhkan. Karena tadi tingkat distribusinya orang masih tertumpuk di mhm, wilayah-wilayah ibu kota, paling tidak ibu mhm, kabupaten. mhm, Nah, dengan terdistribusi semakin luas, tentunya itu akan semakin membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan. iya, Belum lagi mhm. kebutuhan-kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri. Ya, Ini betul betul kebutuhan-kebutuhan betul. luar negeri juga jangan salah, ini mereka sangat besar sekali gitu. Sudah ini ya Pak, banyak banget ya Ya, jadi permintaannya ke stikes ya Pak ya? betul. Di kami ini, permintaan-permintaan dari luar negeri, dari Jerman, Mhm, dari Jepang, mhm, kemudian juga dari beberapa negara-negara, Eropa lainnya, mhm. maupun Timur Tengah, Timur Tengah ya ya gitu. Pak, yang Jadi sudah kerja sama-sama kita betul. ya? Nah ini, menjadi, sesuatu peluang Mhm, sebenarnya. mhm Jadi mhm. di samping kita bisa memenuhi kebutuhan distribusi, Nasional. kebutuhan nasional, tapi kita Mhm, juga bisa memenuhi, kebutuhan yang ada di global. mhm Nah, mhm mungkin mhm. tinggal advantage-nya adalah kalau kebutuhan-kebutuhan di tingkat global itu tentu saja Mhm, memberikan peluang yang lebih baik buat mhm, para, siswa-siswa, tenaga-tenaga mhm, kesehatan kita untuk mendapatkan wawasan internasional, wawasan mhm, yang lebih luas gitu. Di mhm, samping tingkat kesejahteraan yang lebih mhm. tinggi tentunya ya, Iya karena dia di luar bener, negeri ya iya. gitu. Tapi basisnya adalah tetap bahwa sebagai yayasan pendidikan yang Mhm, concern terhadap tenaga-tenaga kesehatan, mhm, kita, tetap concern terhadap mutu, kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkan. Karena ini yang menjadi mmm, penting. Karena mhm. Sesuai tema ya, unggul ya Pak ya? ya, karena kalau tenaga kesehatan ini tidak memiliki kompetensi yang baik, Mhm. tidak dibekali oleh skill, knowledge, dan attitude yang baik, Iya maka benar-benar ini nanti justru attitude. akan menjadi permasalahan baru lagi gitu loh. Mhm, Nah, khusus untuk tenaga-tenaga kesehatan yang dibina oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan, mhm, khususnya lewat Stikes Pertamedika, mhm, ini benar-benar memperhatikan sekali mhm. skill, knowledge, dan attitude. Iya Ya, iya. itu benar-benar menjadi sebuah keharusan. Dan oleh karena itu, banyak hal yang bisa, dikembangkan di dalam proses, pembelajaran, Mhm, pendidikan yang diberikan gitu. Dan sebagaimana layaknya sebuah perguruan tinggi, mhm mhm. semua aspek-aspek, pendidikan, kemudian aspek-aspek penelitian dan pengabdian Mhm, masyarakat, itu mhm. semua dilakukan dalam Iya rangka meningkatkan kualitas dari lulusan-lulusan, Stikes Pertamedika. iya. Karena kita Dan juga terkoneksi dengan ya betul, dan jangan lupa bahwa Yayasan Pendidikan Pertamedika itu adalah sebuah yayasan yang berafiliasi dengan Mhm. Pertamedika IHC, Iya. Indonesian Healthcare Corporation. Langsung industri ya Iya, Pak, yang merupakan menyerap tenaga sebuah, kerja. holding company, Mhm, induk perusahaan dari seluruh rumah sakit BUMN. Dan saat mhm. ini sudah hampir 78 rumah sakit Mhm mhm yang bergabung di dalam IHC, mhm. dan salah satu yang terbaru adalah, Bali International Hospital. Wah, ini Jadi peluangnya besar banget buat oleh karena itu lulusan besar, stikes ya Pak ya? betul, Mhm, sepanjang, teman-teman dari,
perawat atau gizi atau Gizi, TRR yang radiografer. banyak dibutuhkan saat ini, Mhm, ditambah lagi dengan kebutuhan rumah sakit nasional yang sekarang ini masih terus berkembang, mhm. ini merupakan sebuah peluang buat, tidak hanya lulusan Stikes Pramedia, Iya, tapi sebenarnya untuk tenaga kesehatan pada secara umumnya umum. untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Iya, iya. Jadi di sini, sebenarnya kita sudah terkoneksi dan terhilirisasi ke dunia industri ya, Pak, ya, Betul yang bisa langsung betul. diserap dan Ya, diimplementasikan di pada ilmu-ilmu kita. dasarnya memang kita tidak mungkin menghindarkan diri pada, industrialisasi, Mmm, baik itu kesehatan sebagai core bidang kita, mhm, maupun bidang-bidang yang lain. Contohnya sekarang misalnya katakanlah industrialisasi untuk bidang industri, perminyakan misalnya kan, mhm, oil and gas, kemudian industri-industri yang lain, mhm, otomotif dan lain sebagainya. Itu kita bisa berperan sebagai tenaga kesehatan mhm, dengan melakukan misalnya kesehatan kerja gitu kan, mhm, melakukan, pencegahan mhm, gitu. Jadi mhm, banyak sekali peran-peran yang bisa diberikan. mhm, Bahkan, mhm, saya melihat sendiri lulusan-lulusan dari Stikes Pramedia juga bergerak mhm, di hampir semua, baik dia tenaga pendidik gitu di mhm. universitas, terkemuka di Iya, Indonesia, iya, iya. atau bahkan ada di Tentara Nasional Iya, 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 Indonesia iya, gitu. benar, benar. Jadi banyak Jadi sekali nggak semua, sempit ya, Pak, ya? tidak Tidak hanya sempit. di fasilitas kesehatan dan Betul layanan betul. kesehatan, tapi bisa merambah ke area Betul. lainnya Jadi gitu memang yang ini sebuah profesi mhm, yang sangat unik gitu. Dengan mhm, bekal kompetensi yang mhm, dimiliki, mhm, dia mampu untuk bisa beradaptasi ke semua jenis, bidang-bidang yang lain di mhm. dalam, industrialisasi ini. Iya. Kalau yang tantangan globalnya itu sendiri gimana, Pak? Kan kita udah bekerja sama dengan Rumah Sakit Sulaiman Arab Mmm, Saudi ya, Pak, ya, ya? Untuk pengiriman itu gitu kan. Ini, yang bisa menjadi apa namanya, persiapan kita juga nih bagi institusi ya, pendidikan melihat tantangan global tadi. ya tentu saja sebagai sebuah, institusi pendidikan dan Mhm, yayasan yang mendukung institusi yayasan. pendidikan Mhm, ini, kita terus melakukan, modernisasi sarana prasarana yang mhm, sesuai mhm. dengan bagaimana nantinya Kebutuhan mereka ya akan mereka. bekerja. Iya, Mhm, negara-negara lain terus maju, terus mhm, berkembang mhm, dengan mengembangkan alat-alat medis yang semakin canggih, semakin modern. mhm, Dan tentunya anak-anak kita juga harus mendapatkan pembekalan seperti itu. mhm. Nah, di Mirip gitu ya, Pak? Stikes Pertamedica ini kita mendorong salah satunya yang kita dukung adalah, Pengembangan memiliki lab, mhm. memiliki, mini hospital. Ah, iya, Di iya. mana seluruh, fasilitas-fasilitas mini hospital itu sudah dibuat sedemikian rupa sama dengan sebuah rumah sakit modern. Mhm, Jadi mhm. kita juga punya alat-alat modern untuk bisa, melakukan treatment terhadap pasien. Mhm, Nah, mhm. tidak hanya itu saja gitu, Mhm, dukungan-dukungan yang lain gitu, yang mhm, memungkinkan mhm. seorang mahasiswa yang sekolah di Stikes Pertamedica itu benar-benar mendapatkan pengalaman Mhm. yang related sekali dengan Mhm. nanti pada saat mereka harus Dunia berinteraksi langsung kerja dengan dunia langsung kerja. ini apa Jadi kita tuh tidak ada nasional istilahnya global ya. belum siap di tempat kita. Mhm, Kita mhm, sudah mhm, siapkan mhm, semua. mhm, Nah, mhm. memang secara umum ada beberapa tantangan-tantangan yang masih kita hadapi. Tantangan Mhm. itu secara umum biasanya adalah kemampuan berbahasa. Heeh, Pak, Ya, ya. kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki, memang sebagian besar di kita itu sudah memenuhi, karena kita juga membantu Mhm. dengan, program Kursus. kemampuan bahasa Inggris, Mhm. pemilikan TOEFL, Iya, dan betul. lain sebagainya. Mhm. Ada kursus-kursus yang diberikan, kita bekerja Mhm. sama dengan beberapa lembaga bahasa untuk Mhm. meningkatkan kemampuan bahasa. Mhm. Itu sudah kita berikan, karena itu adalah hal yang utama. Mhm. Tapi juga ada hal yang lain adalah culture. Mhm. Nah, seringkali culture itu juga harus, menyentuh tidak Mhm. hanya, para mahasiswa, Mhm. tapi juga keluarga, para keluarga. Karena orang tua Mmm. kadang-kadang juga Nggak bisa beranggapan, jauh "Wah, dari jangan anak. jauh," apalagi ada yang pokoknya mangan orang mangan, Makan yang yang penting penting ngumpul, kumpul. misalnya kan gitu. Nah, ini seringkali juga menjadi hambatan, Iya. untuk, anak-anak berkembang keluar. Mhm.
Nah, mentalnya yang belum betul, siap oleh ya. karena itu perlu dilakukan sosialisasi, Mhm. penjelasan, dan Mhm. itu kita undang kementerian Mhm. pada saat Capping Day misalnya, di mana orang tua Mhm. hadir, Ya, anak-anak hadir, diberikan diberikan penjelasan bahwa penjelasan. bahwa tenaga kesehatan kita tuh sekarang ini sudah global kebutuhannya. Mhm. Dan, saya memiliki pengalaman beberapa, kunjungan ke luar negeri, Mhm. bertemu dengan duta besar Indonesia, Mhm. mereka menyatakan kebutuhannya akan tenaga keperawatan. Sebagai contoh Mhm. Kesehatan katakanlah, juga ya, Pak, ya? sebagai contoh tenaga di Uni Emirat Arab misalnya, Mhm. itu dari kebutuhan sekitar 60.000 Mhm. kebutuhan tenaga perawat, itu Indonesia baru bisa mengabsorb 7.000. Jadi masih Mhm. banyak lagi peluang, Gap-nya masih gap-nya masih jauh jauh. gitu. Ya, Nah ya, ini ya. yang sebenarnya Mhm. memungkinkan kita Mhm. untuk bisa lebih, mengoptimalkan Mhm. peluang-peluangnya. Ya Mhm. katakanlah sebagai sebuah, sekolah tinggi ilmu keperawatan yang Kesehatan. Mhm. mumpuni, yang sudah memberikan, banyak bekal, Mhm. bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan global. Iya. Sehingga nanti mungkin teman-teman yang lain dari sekolah-sekolah yang lain bisa mengisi kebutuhan di, domestik misalnya gitu. Tapi Mhm. secara inti tenaga kesehatan, profesi tenaga kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat diminati, sangat Mhm. dibutuhkan, tidak Berpeluang hanya di sekali. domestik tapi juga di global, Iya, gitu. ya peluangnya masih sangat tinggi, Iya. gap-nya masih ternyata kebutuhannya juga Iya, masih banyak sekali yang banyak bisa sekali di diabsorb untuk diabsorb ya, untuk, tenaga kesehatan itu iya, sendiri ya, Pak, ya. mhm, Oke ya. Ini buat teman-teman semuanya yang menyaksikan ya, yang lagi bingung mencari, profesi mana yang bisa dipilih ya untuk masa depannya gitu ya, bisa menjadi salah satu alternatif itu adalah menjadi seorang tenaga kesehatan, menjadi seorang perawat, nutritionist, radiografer ya, khususnya di Stikes Pertamedika. ya. Oke. Ada hal juga yang membedakan, tenaga kesehatan ini dengan profesi lain. Oh, ya, ya. Dalam konteks, profesi tenaga kesehatan Mhm. ini ada sesuatu nilai kemanusiaan. Ya, Ah. nilai kemanusiaan, mereka Humanity. membantu, menolong orang yang Mhm. membutuhkan, dalam hal ini pasien dan lain sebagainya. Mhm. Walaupun sebagai profesi mereka secara profesional juga menerima, Mhm. gitu. Artinya dia menjalankan profesi di satu sisi, dia Mhm. akan menerima, kompensasi yang Mhm. memadai Iya. ya, yang baik, kompensasi Mhm. yang baik, tapi di sisi lain juga dia memberikan kesempatan Mhm. untuk, kita membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Iya. Betapa besarnya, Mhm. nilai manakala kita membantu orang-orang yang sedang, sakit, sedang Mmm. sulit gitu kan. Mhm. Itu sebuah hal yang, luar biasa menurut saya, gitu. Menambah value-nya Iya, lagi ya, Pak, ya, dari tenaga betul. kesehatan. Itulah Selain gitu. dari kita dapat sendiri kompensasinya ya, Iya, gaji lah ibaratnya iya, kita dapat, ternyata iya, ada value lain di situ betul. ya, hal positif lain ya, Iya, itu membawa dunia kebaikan. akhirat itu. Itu dunia akhirat kalau Iya, seperti itu, bener-bener ya. gitu loh. Terus salary atau kompensasinya juga nggak main-main di Oh iya, beberapa tempat ya, Pak, ya. betul. Bahkan apa namanya, di Cukup negara-negara menjanjikan. maju itu mereka sangat menghargai sekali gitu, Mhm. untuk bisa memberikan kompensasi yang besar kepada Mhm. tenaga-tenaga Kesehatan. profesi, kesehatan ini. Iya, betul, betul, Dan betul. ya lebih dari itu mereka memiliki penghargaan yang Mhm. luar biasa, penghargaan yang tinggi Mhm. dan respek yang tinggi Mhm. terhadap profesi tenaga kesehatan Iya, ini. apresiasinya cukup tinggi ya, Pak, ya. Oke, ya, ya tadi, gambarannya. Nah, kira-kira kalau dari yayasan sendiri, Pak, untuk, visi ke depannya nih, untuk ke depannya, buat, lembaga ini, Stikes, mungkin ada, eee eee, kan di yayasan sendiri ada apa, lembaga lainnya, mungkin untuk pengembangannya 5 sampai 10 tahun lagi terkait dengan menciptakan tenaga kesehatan yang unggul nih. Itu gambarannya gimana, Pak? Ya, tentu saja kita memiliki visi, menjadi sebuah lembaga, yang, eee, yang mampu mengembangkan SDM kesehatan secara Mmm. global. Mhm. Ya, untuk itu maka dibutuhkan daya saing yang kuat. Mhm. Karena kalau sudah di tingkat global, tidak hanya global, Mhm. di domestik pun Mhm. membutuhkan sebuah daya saing yang kuat. Mhm. Maka
sebagai sebuah institusi kita mendorong, memfasilitasi untuk lebih memperkuat bagaimana nantinya para calon-calon tenaga kesehatan itu Mhm. mendapatkan yang terbaik. Mhm. Oleh karena itu yayasan memfasilitasi tidak hanya, mendorong, sekolah tinggi ilmu kesehatan Mhm. sebagai sebuah institusi pendidikan, Mhm. tapi kami juga memiliki institusi lainnya yang ikut membantu dan bisa, bersinergi untuk lebih Mhm. meningkatkan kemampuan itu, yaitu Mhm. kami membuat sebuah lembaga, pelatihan Mhm. yaitu IHC Training Center. Oh, ini buat perawat-perawat yang udah bekerja Iya supaya lebih iya, ahli jadi lagi bukan jadi diasah terus ya, semua Pak, ya? jadi pendidikan adalah memberikan bekal di awal Mmm. kompetensi untuk bisa melaksanakan sebuah pekerjaan atau Mhm. profesi. Mhm. Tapi pada saat dia sudah menjadi profesi, maka ada sebuah Mhm. tuntutan untuk Mhm. terus-menerus mereka Mengembangkan. mengembangkan kemampuannya dan Mhm. itulah peran dari IHC Training Center untuk bisa Mhm. melakukan itu. Mhm. Mhm. Bahkan lebih dari itu, kami juga bisa memberikan lewat IHC Training Center Mhm. sebuah sertifikasi ya sesuai dengan Mhm. Kemenkes ya Ya, untuk ya, ya. profesi-profesi yang membutuhkan Mhm. Mhm. sertifikasi. Iya, Jadi benar-benar. kombinasi yang diberikan ini menjadi sesuatu yang mungkin jarang dimiliki oleh Mhm. lembaga-lembaga yang lain nih, karena Iya. kami tidak hanya memiliki lembaga pendidikan yang juga mendorong pelatihan-pelatihan Mhm. khusus di bidang, tenaga kesehatan Iya. Nah, ini secara komprehensif ya. sertifikasi ini buat dunia kerja itu penting banget, Oh iya, teman-teman ya. mau sekarang Jadi semua sekarang itu harus unjuk kompetensi itu sekarang iya, ini ada di sertifikasi gitu, karena sertifikasi. pembuktian akan kompetensi itu ada di sertifikasi Sertifikasi gitu. ya. Jadi Jadi orang memiliki basic pendidikan itu ada mhm, di ijazah, dan tapi kalau sertifikasi ya. untuk kompetensi, Mhm. kompetensi-kompetensi tertentu, Mhm. skill-skill tertentu, Mhm. ya dia harus memiliki sertifikasi. Iya, jadi Ya, menopang banget ya, Pak, betul dengan pendidikan betul. yang udah kita dapat. Wah, ternyata Iya. kita ahli di bidang Ya, A, dan semua sertifikatnya sekarang ini gitu. semua profesi, hampir semua profesi Mhm. juga seperti itu, Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. misalnya, kalau, di keperawatan, Mhm. mereka akan bisa mendapatkan sertifikasi sebagai, ahli Ahli. misalnya untuk dari mulai yang basic, basic life Ya, support benar benar. misalnya, kalau nanti juga, ada yang advance gitu, Ya, yaitu ACLS ACLS ya, gitu. nanti teman-teman Terus nih kemudian kalau ya buat yang sertifikat concern iya. ya, Jadi heeh. terus, karena memang pada dasarnya manusia tidak bisa berhenti, kompetensinya, pengetahuannya Mhm. hanya pada, stuck ya pada pada Iya, saat pada dia satu bekerja, tahapan ya, Pak. gitu. Enggak, Mhm. Iya, iya. itu harus dikembangkan terus-menerus. Mhm. Dan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan juga terus berkembang. Nah itu Mhm. yang membutuhkan, kombinasi dari, Mhm. lembaga pendidikan seperti Stikes Pertamedika ini Mhm. dengan IHC Training Center. Iya. Yang keduanya itu dimiliki ada di bawah Yayasan Yayasan Pertamedika Pendidikan saat ini. Pertamedika ya. Jadi bukan hanya concern terhadap menciptakan lulusan, tapi Ya, juga bagaimana, para pekerja yang sudah di bidang mhm, kesehatan, di bidang keperawatan ini tetap memiliki kompetensi yang unggul dengan mhm, di-maintenance, dijaga terus nih dengan pelatihan-pelatihan nih nanti buat temen-temen nih ya. Ya, jadi ini salah satu poin penting juga nih ya buat, mhm. pengembangan diri kita, gambarannya, oh dunia kesehatan seperti ini ya gitu ya. Iya Jadi salah satu nilai value-nya ya, salah satu hal positif yang bisa kita jual ya, Pak, di dunia kerja ya, Pak, ya? iya, Iya. jadi, kalau kita melihat beberapa profesi-profesi lain mengalami sebuah kejenuhan. Ya, Mhm. kejenuhan karena, banyaknya lulusan-lulusan Mhm. gitu, tapi kemudian tidak bisa terabsorb oleh, kebutuhan yang ada. Mhm. Beda dengan layanan kesehatan. Mhm. Layanan kesehatan saat ini itu terus, berkembang seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk itu sendiri. Iya, mengikuti Iya, ya, jumlah mhm. penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan itu semakin besar. Mhm. Pendirian rumah sakit terus berkembang. Mhm. Kemudian kebutuhan-kebutuhan tenaga akan semakin banyak, baik di dalam maupun Mhm. luar negeri. Belum Iya. lagi ada, permasalahan-permasalahan terkait dengan usia-usia tua yang sudah mulai tidak bisa, tidak bisa lagi Tidak mereka bekerja, produktif, tidak produktif ya, dan harus mhm. digantikan. Mhm.
jadi replacement gitu. Yang tinggal tenaga-tenaga Aging baru yang problem, segar. iya Iya, jadi iya, benar-benar. ini sebuah profesi yang Ya nggak bakal mati. ya iyalah, ya Nggak proyeksi bakal. ke depan. Jadi ada hampir 2 profesi yang menurut saya yang terus ke depan akan sangat dibutuhkan. Mhm, Yang pertama kesehatan, karena mhm, sampai kapanpun orang akan membutuhkan kesehatan, mhm, membutuhkan layanan kesehatan, mhm, orang senantiasa menjaga kesehatan, mhm, orang terus, berupaya untuk mengobati manakala mereka sakit gitu mhm, kan. Jadi mhm. tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan. Yang kedua pendidikan, Ya, karena ya, orang ya. selalu memerlukan pendidikan. Tapi Mhm. barangkali untuk profesi-profesi yang lain sudah mulai Ya, tergantikan ya. dengan adanya fasilitas-fasilitas yang lain. Termasuk pendidikan Pengembangan juga sudah teknologi. mulai nih gitu kan, pendidikan jarak jauh dan lain Bener, bener sebagainya, banget. penggantian dengan misalnya YouTube, dengan Mhm, fasilitas-fasilitas pendidikan yang mhm, lain mhm, gitu kan, mhm, sudah mhm, mulai. mhm, mhm. Tapi kalau untuk kesehatan Ya, itu ya, ya. relatif masih sulit Iya, bener, ya, bener, karena Pak. masih membutuhkan, faktor human itu lebih Mhm, dominan mhm, mhm, dibandingkan mhm. dengan tools atau mungkin, artificial intelligence, yang Yang menggantikan dikembangkan, ya, iya. untuk menggantikan Iya, manusia seutuhnya. oke. Mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk para orang tua atau Gen Z nih yang lagi Ya, nonton, ya, yang lagi nyari-nyari nih kira-kira nih, aduh saya mau cari profesi apa ya, saya ya, mau mau cari kampus yang mana gitu. ya, Silakan, Pak. ya, kalau saya boleh menyarankan bahwa pilihlah profesi tenaga kesehatan saat ini. Karena profesi ini adalah profesi yang menjanjikan tidak hanya secara material, Mhm, tapi juga secara spiritual, dia mampu memberikan kesempatan yang luas. mhm, Nah, oleh karena itu untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, mhm, maka carilah lembaga-lembaga institusi yang benar-benar mampu mewujudkan hal tersebut. mhm. Ya, dan Kesehatan dengan juga ya, Pak? dia dengan sarana prasarana yang memadai, dengan Mhm, reputasi yang baik gitu kan. mhm, Kemudian, dengan pengajar-pengajar yang memiliki, kompetensi, mhm, dedikasi gitu. mhm. Nah, jadi memang, itu juga perlu menjadi Iya, landasan. Jadi benar-benar, Pak. jangan hanya sekedar ingin menjadi tenaga kesehatan kemudian, Mhm. Salah pilih milih kemana ya, dan lain sebagainya. Nah, salah milih dengan kampus. seperti itu, itulah Mhm, concern kita makanya mendorong Stikes Pertamedika ini mhm, menjadi sebuah, lembaga pendidikan yang unggul mhm. untuk mampu memenuhi. Iya, iya, Tidak iya. saja, kita bisa mendorong tenaga-tenaga kesehatan yang handal, yang mumpuni, tapi juga membuka jalur. Karena di Mhm, sana kita ada di dalam sebuah grup yang namanya Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation, mhm, sebuah grup rumah sakit. mhm, Jadi kita terkoneksi gitu. mhm. Nah Iya, ini iya. yang peran dari yayasan, Mhm. kita menjembatani Iya, iya. gitu. Pendidikan dilakukan oleh, bidang pendidikan Stikes Iya. Pertamedika, Mhm, kemudian pengembangan selanjutnya melalui pelatihan-pelatihan, training-training, dilakukan oleh IHC Training Center, mhm. dan kami yang menjembatani lulusan-lulusan itu untuk bisa bagaimana semaksimal mungkin Diserap. diabsorb Mmm. oleh, rumah sakit yang ada di lingkungan kita. Wah, udah ada Walaupun di iya Pertamedika semua ya, Pak, iya, ya? dengan Oke, dengan mhm, jumlah rumah sakit yang sangat besar, sangat mhm. memungkinkan. Iya, siap, siap. Keberadaannya dari Sabang ya, dari Aceh sampai di Papua, Mhm, Sorong. gitu, di Mhm, Sorong gitu mhm. kan. Nah, tinggal teman-teman gitu. Belum Ya. lagi kebutuhan dari rumah sakit swasta terkemuka. Itu Mhm. kebutuhan-kebutuhannya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang Mmm. profesi-profesi lain yang saya bilang tadi gitu. Iya, bener, Ada bener, kebutuhan bener. TNI, kemudian Mhm, government gitu kan, kemudian mhm, industri-industri yang lain, oil and gas dan lain sebagainya. mhm. Itu bisa dimasuki gitu loh. Iya, iya. Jadi, saya, sangat, me-recommended, untuk teman-teman Mhm. ya, sekarang ini untuk memilih profesi, tenaga kesehatan ya. Ya. Terima kasih banyak, Ya, Pak Asep. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, yang masih ragu-ragu ya, mungkin bisa dapat informasi yang tadi jadi lebih cerah ya, jadi lebih tahu dan dapat gambaran nih. Jadi pengen tahu lebih dalam nih bisa, lihat-lihat di link website Stikes Pertamedika atau
di Instagram kita, di medsos-medsos kita untuk lebih lanjut lagi informasi-informasi apa aja sih gitu kan. Mungkin bisa menambah ya wawasan teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Iya, narasumber kita, sama-sama. Bapak Dr. Asep Saifuddin, Ya, CHRP CHRA QHIA yang telah berkenan hadir dalam podcast kita. Yuk ya. ngobrol di podcast Pojok Kesehatan. Ngobrol tentang dunia kampus dan seputar kesehatan di Stikes Pertamedika. Terima kasih. Salam sehat selalu buat Ya, teman-teman. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. sejahtera, salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Terima kasih.